Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu kan? Sekarang waktunya kita saksikan tantangan minggu kemarin. Hafalan Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Hafalan Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Terima kasih sudah mengirimkan tantangannya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat dan luar biasa. Kakak harap adik-adik semua dalam kondisi sehat. Dan yang pasti adik-adik tetap bersemangat sekolah minggu. Ketemu lagi dengan Kak Novi. Sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami boleh bersama-sama berkumpul dengan adik-adik semua. Tuhan, saat ini kami mau memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Adik-adik, 2 minggu yang lalu kita merayakan apa ya? Betul, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus atau yang disebut dengan hari Natal. Adik-adik, pada saat kita merayakan hari Natal, kita berkumpul dengan saudara, dengan sahabat, dengan teman-teman. Yang pasti ada suasana sukacita dan penuh kegembiraan. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lokasinta. Tapi sebelumnya kita akan memujikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Seperti obat hati yang
Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kakak harap dahsyat dan luar biasa. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, minta perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu lalu, sehingga kami boleh kembali bertemu di layar kaca ini Tuhan. Kami akan memulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai cerita firman Tuhan hari ini, hingga kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum memulai cerita, kakak mau tanya, siapa yang masih ingat cerita minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, minggu kemarin kita mendengarkan pesan Natal dari Ibu Pendeta. Nah, jika Natal itu bukan sekedar mengharapkan hadiah saja, tetapi kita bersukacita karena Sang Juru Selamat datang untuk menyelamatkan kita semua ya adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita untuk adik-adik dengan judul Bersukacita. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang hari ini sedang bergembira? Kenapa adik-adik bergembira? Ada yang bisa memberikan alasannya? Kenapa adik-adik hari ini bergembira? Ya, puji Tuhan, kakak senang mendengar jika adik-adik sedang bergembira hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Jefanya. Siapakah Jefanya? Adik-adik ada yang tahu siapa dia? Ya, terima kasih adik-adik atas jawabannya. Kakak mau mulai cerita tentang tokoh Jefanya. Jefanya adalah seorang nabi. Dan arti dari nama Jefanya adalah ia yang disembunyikan Tuhan. Sekali lagi, arti dari nama Jefanya adalah ia yang disembunyikan Tuhan. Jefanya bernubuat. Nubuat itu artinya orang yang menyampaikan pesan dari Allah. Nah, di sini Jefanya bernubuat dalam masa pemerintahan Raja Yosia. Jefanya adalah saudari dari Raja Yosia. Jefanya dan Yosia bekerja sama untuk memperbarui kehidupan bangsa Israel. Sebelum masa Jefanya dan Raja Yosia, di bawah pemerintahan pendahulunya, Manasye dan Amon, bangsa Israel menjadi bangsa yang meninggalkan Allah Israel dan sujud menyembah kepada Dewa Baal. Oleh karena itu, Nabi Jefanya menubuatkan tentang kehancuran Israel oleh murka Allah. Dia mengatakan keturunan Israel akan dimusnahkan, semua akan disapu bersih, tidak ada yang tersisa. Terbayangkan ya adik-adik ya, bagaimana dosa Israel waktu itu sampai Allah begitu murka kepada mereka. Tetapi adik-adik, selain menubuatkan tentang murka Allah, Jefanya juga bernubuat tentang kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Tuhan akan menolong dan memulihkan Israel asalkan mereka mau segera bertobat dan kembali berbalik menyembah Tuhan. Nah, di sini Jefanya mengingatkan Israel untuk segera bertobat karena hari Tuhan sudah dekat. Jefanya menubuatkan tentang hari kemenangan, hari sukacita, dan penuh sorak-sorai akan dirasakan oleh Israel ketika mereka bertobat. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini, kita tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih. Tuhan tidak hanya menghukum, tetapi juga akan memberkati kita ketika kita mau mengikuti Tuhan. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Oleh karena itu, adik-adik harus menjadi anak yang baik, dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih lagi dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan mengasihi dan memberikan sukacita kepada adik-adik. Jadi adik-adik, dari cerita yang kita dengarkan tadi bahwa
Allah adalah Allah yang baik, bukan Allah yang selalu menghukum. Allah akan memberkati, menolong, dan memberikan sukacita kepada semua orang yang mau bertobat dan mengikuti jalannya. Nah, untuk ayat hafalan kita pada hari ini, diambil dari Zefanya 3 ayat 16. Adik-adik bisa lihat di layar ayat hafalannya. Diambil dari Zefanya 3 ayat 16 yang bunyinya, "Jangan takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi letih lesu." Sekali lagi ayat hafalannya, Zefanya 3 ayat 16. "Janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi letih lesu." Untuk aktivitas, adik-adik membuat video menyebutkan sekaligus menunjukkan jenis-jenis emosi. Contohnya tertawa, adik-adik tertawa. Adik-adik menyebutkan tersenyum, adik memberikan wajah tersenyum, dan lain-lain. Nah, itu cerita kita pada hari ini. Untuk mengakhiri cerita kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas cerita hari ini. Biarlah kami boleh belajar dari cerita pada hari ini sehingga kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih Tuhan. Biar kami memperoleh berkat, sukacita daripada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga kami sepanjang minggu ke depan, sehingga kami boleh kembali bertemu di layar Sekolah Minggu YouTube ini, sehingga kami boleh bersama kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini belum bisa mengikuti Sekolah Minggu. Kiranya Tuhan berkati kami, teman-teman kami, orang-orang terdekat kami Tuhan, orang tua kami, guru-guru kami, dan semua yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau juga berkati sekolah kami Tuhan, pekerjaan orang tua kami, sehingga kami boleh menjalani sepanjang satu minggu ke depan dengan baik. Tuhan Yesus, doa kami ini belum sempurna, kiranya Engkau sempurnakan doa kami ini seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Kita berdoa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Bagus kan adik-adik? Nah, adik-adik, waktu kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan dengan tulus. Karena dengan ketulusan, maka kita akan merasa sukacita. Ketika kita melakukan sesuatu, tidak akan ada beban ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita pun juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita dengan sukacita mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Persembahan dapat dikumpulkan melalui amplop yang bisa diambil di kantor gereja Eka Sinta. Kemudian masukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Papa dan Mama. Atau persembahan adik-adik bisa dikumpulkan di alamat di bawah ini ya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk merespon cerita firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu sama-sama dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di
Kita akan menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Wah, gak terasa ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik harus tetap rajin sekolah minggu dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa ya, I love Jesus and Jesus love you. Sampai bertemu di ibadah kita minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!